Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 9 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai fonologi, materi, ketetapan klasifikasi realisasi, variasi fonem, dan gejala fonologi. Sebelum memasuki materi, kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah fonologi yaitu Bunda Profesor Dr. Hasna Faizah ARM Hum. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri sebagai anggota kelompok 9, yaitu pertama saya sendiri sebagai moderator yaitu Hafizah Mufti Nabila dan dua rekan saya Nazwa Atira dan Kori Amelia Triana Putri. Dalam bahasa Indonesia terdapat 6 buah fonem vokal, yakni A, I, U, E, O, E. Yang pertama itu ada fonem I, yaitu fonem dengan vokal tertinggi, depan tak bulat. Contohnya ikal, induk, sakit, dan basi. Lalu yang kedua ada fonem U, yaitu vokal atas, belakang, dan bulat. Contohnya busa, ulah, muntah, dan malu. Lalu yang ketiga ada fonem E, yaitu vokal sedang, depan tak bulat. Contohnya elok, enak, cabe, dan pare. Lalu yang keempat ada fonem E, yaitu vokal sedang, tengah, tak bulat. Contohnya enyah, deras, dan lemah. Lalu yang kelima ada fonem O, yaitu vokal sedang, belakang, dan bulat. Contohnya opini, bodoh, alto, dan mono. Lalu yang keenam ada fonem A, yaitu vokal rendah, tengah, dan bulat. Contohnya ayam, kamu, desa, dan sepeda. Lalu ada konsonan. Di dalam bahasa Indonesia itu terdapat 23 buah konsonan. Kita masuk ke konsonan yang pertama, yaitu konsonan hambat. Di konsonan hambat ini terdapat 4 bagian. Yang pertama itu ada konsonan hambat bilabial. Itu mencakup huruf B dan B. Contohnya itu pada kata pola, bola, lapar, dan kabar. Lalu yang kedua itu ada konsonan hambat palatal, itu mencakup huruf C dan J. Contohnya itu pada kata cari, jari, menari, dan manjur. Lalu yang ketiga itu ada konsonan hambat dental, itu mencakup huruf T dan D. Contohnya itu pada kata tari, dari, pantai, dan pandai. Lalu yang terakhir itu ada konsonan hambat velar, mencakup huruf K dan G. Contohnya itu pada kata kala, gala, akar, dan agar. Selanjutnya ada konsonan frikatif. Nah, konsonan ini itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada konsonan frikatif labiodental. Ini mencakup huruf F dan V. Contohnya itu pada kata fakultas, variasi, larva, dan lava. Lalu ada konsonan frikatif alveolar. Ini mencakup huruf S dan Z. Contohnya itu pada kata saya, zakat, asal, dan lazim. Lalu yang ketiga itu ada konsonan frikatif palatal, mencakup huruf S. Contohnya itu pada kata sah, syarat, masyarakat, dan isyarat. Lalu yang keempat itu ada konsonan frikatif velar. Ini mencakup huruf X dan KH. Contohnya itu pada kata tarik, khusus. Lalu yang terakhir itu ada konsonan frikatif glotal, itu mencakup huruf H. Contohnya itu pada kata habis, hati, paha, dan susah. Lalu selanjutnya itu ada konsonan getar dan lateral. Kita masuk ke konsonan getar. Konsonan getar itu ada konsonan getar alveolar. Ini mencakup huruf R. Contohnya itu pada kata raja, sabar, serta, dan sukar. Lalu selanjutnya ada konsonan lateral. Konsonan lateral ini namanya adalah konsonan lateral alveolar. Ini mencakup huruf L. Contohnya itu pada kata lama, luas, malam, dan males. Variasi fonem adalah wujud berbagai manifestasi bersyarat maupun tak bersyarat dari fonem. Wujud variasi suatu fonem yang ditentukan oleh lingkungannya dalam distribusi yang komplementer disebut varian alofonis atau alofon. Perhatikan contoh berikut. Pagi, bagi, tua, dua, kita, gita.
Fonem dalam bahasa Indonesia dapat memiliki beberapa lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Variasi fonem yang membedakan bentuk arti dan kata dinamakan alofon. Alofon fonem dapat terjadi pada vokal maupun konsonan. Alofon terjadi pada lingkungan yang sama atau komplementer. Variasi fonem yang melibatkan jenis lain tetapi tidak membedakan arti kata disebut alternan. Alofon vokal. Vokal dalam bahasa Indonesia mempunyai alofon tertentu. Alofon setiap fonem mengikuti suatu pola, yakni lidah yang berada pada posisi tertentu bergerak ke atas atau ke bawah, sehingga posisinya hampir berhimpitan dengan posisi untuk vokal yang ada di atas atau di bawahnya. Dalam fonem A, contohnya kata aku dan Sabtu. Dalam fonem I, contohnya kata lidi dan sari. Dalam fonem U suku kata terbuka, contohnya aku. U suku kata tertutup, contohnya ampun. U diikuti huruf I, E, A, contohnya buih. Dalam fonem E, contohnya serong dan sore. Dalam fonem O, contohnya kata soto dan toko. Alofon konsonan. Alofon konsonan adalah variasi pelafalan suatu fonem konsonan yang bergantung pada posisinya dalam kata awal, tengah, atau akhir, tanpa mengubah makna. Dalam bahasa Indonesia, contoh utamanya adalah fonem he. He bunyi lepas jika terdapat awal suku kata, contohnya kilau. He bunyi tak lepas jika di tengah kata dan diikuti konsonan lain, contohnya jaksa. He bunyi hambat glotal jika terdapat di akhir kata, contohnya galak. Fonem beh bunyi lepas diikuti vokal, contohnya babu. Peh bunyi tak lepas pada suku kata tertutup, namun berubah jadi beh jika diikuti vokal. Jawab, jawab, jawaban. Alofon konsonan menunjukkan bahwa bunyi konsonan tidak selalu diucapkan persis sama, melainkan beradaptasi dengan lingkungan fonologisnya, posisi di suku kata terbuka atau tertutup. Selanjutnya ada gejala fonologi. Gejala fonologi menurut Abdul Chair adalah perubahan bunyi bahasa karena pengaruh lingkungan bunyi, posisi fonem dalam kata, dan proses morfologis. Berikut adalah contoh dari gejala fonologi. Yang pertama itu ada asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi yang terjadi karena pengaruh bunyi lain di sekitarnya, sehingga bunyi tersebut menjadi sama atau hampir sama. Selanjutnya ada disimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi yang dilakukan untuk menghindari kesamaan bunyi yang berdekatan. Yang ketiga ada aferesis. Aferesis adalah penghilangan bunyi di awal kata, seperti kata sebentar menjadi bentar, tetapi menjadi tapi. Selanjutnya yang keempat ada sinkop. Sinkop adalah penghilangan bunyi di tengah kata, seperti sekolah menjadi sekolah, selalu menjadi selalu. Contoh selanjutnya ada apokop. Apokop adalah penghilangan bunyi di akhir kata, seperti tidak menjadi tak, habis menjadi abis. Selanjutnya ada apentesis. Apentesis adalah penambahan bunyi di tengah kata, seperti seri menjadi seri atau protes menjadi perotes. Selanjutnya ada protesis. Protesis adalah penambahan bunyi di awal kata untuk memudahkan pengucapan. Dan yang terakhir ada paragok. Paragok adalah penambahan bunyi di akhir kata, seperti adik menjadi adek atau satu menjadi satu dalam lisan tertentu. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami. Sampai jumpa kembali. Dadah.